dan Hello dear students, how's life? Feeling good like you should, right? Welcome back to English online class with Miss Riri. Well, dear students, in this meeting, we are going to learn about This is Me, Part 1. Ya, di chapter kali ini atau di bab kali ini, kita akan belajar tentang This is me atau perkenalan atau biasa kita sebut dengan introduction, dan ini adalah bagian pertama dari materi kita. Well, dear students, sekarang Miss akan menjelaskan tentang expressions for introducing oneself. Ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan untuk memperkenalkan diri. Di sini ada 3 contoh ungkapan untuk memperkenalkan diri beserta cara meresponnya. Misalkan bacakan, silakan disimak ya. Let me introduce myself. My name is. Nah, ini bisa diisi dengan nama kalian sendiri. Lalu yang kedua, Hi, I am Rina. Cara meresponnya, Hi Rina, I am Yoga. Misalnya temannya Serina namanya Yoga, jadi dia tinggal sebutkan I am Yoga. Dia juga memperkenalkan diri. Lalu yang berikutnya yang ketiga, Hello, my name is Nina. Lalu bisa direspon dengan Hi, I am Yoga. Boleh juga kok kalau kalian mau merespon dengan menggunakan kata hello. Nah, ini contoh expression untuk memperkenalkan diri sendiri. Nah, let me introduce myself, ini artinya adalah izinkan aku memperkenalkan diriku. My name is, nama saya adalah, silakan disebutkan namanya. Begitu juga dengan I am Rina atau my name is Nina, itu artinya sama. Nama saya Rina atau saya Rina. Gitu. Ya, inilah expressions for introducing oneself. Lalu selanjutnya adalah expressions for introducing others. Ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Nah, selain memperkenalkan diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, kita juga terkadang memperkenalkan orang lain. Lalu bagaimana caranya memperkenalkan orang lain dengan menggunakan bahasa Inggris? Silakan disimak ungkapan-ungkapan berikut ini. Di sini ada 4 contoh ungkapan yang disiapkan beserta responnya. Yang pertama ada, let me introduce my friend. Lalu yang kedua, Miss menggunakan contoh namanya yaitu Rehan dan Zahra. Rehan, this is Zahra. Zahra, this is Rehan. Nah, kurang lebih artinya begini. Rehan, kenalkan ini Zahra. Zahra, kenalkan ini Rehan. Jadi kamu berperan sebagai orang yang memperkenalkan temanmu yaitu Rehan dan Zahra. Lalu yang ketiga, kita bisa menggunakan kalimat nice to meet you, yang artinya senang bertemu denganmu. Lalu yang berikutnya kita juga bisa menggunakan how do you do. Nah, how do you do ini sudah pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. How do you do adalah ungkapan yang kita gunakan untuk menyapa orang yang baru pertama kali kita temui. Nah, yang paling lazim digunakan adalah let me introduce my friend. Atau nggak harus teman, misalnya kamu memperkenalkan saudaramu, adikmu, atau kakakmu, kamu bisa mengganti dengan let me introduce my sister atau let me introduce my brother, and so on, dan lain-lain. Lalu ketika ada perkenalan seperti ini dari orang yang memperkenalkan, maka cara meresponnya kita bisa menggunakan kata nice to meet you. Nah, berikut ini adalah contoh percakapannya. Yuk kita simak. Percakapan ini antara 3 orang yaitu Andi, Rehan, dan Zahra. Dan yang berperan untuk memperkenalkan temannya adalah Andi. Ya, silakan check this out. Let me introduce my friend. Rehan, this is Zahra. Zahra, this is Rehan. Hello Zahra, nice to meet you. Hello Rehan, nice to meet you. Nah, inilah contoh percakapan singkat dari memperkenalkan orang lain.
Lalu, ungkapan yang ketiga yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan perkenalan adalah expressions for asking and giving information about introduction. Ini adalah contoh-contoh ungkapan yang digunakan untuk bertanya dan memberi informasi perkenalan diri. Ada 5 contoh cara bertanya dan 5 contoh cara memberikan informasi perkenalan diri. Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada what is your name? Siapa namamu? Bisa dijawab dengan memberi informasi I am Rehan atau my name is Rehan, itu juga bisa. Lalu yang kedua, ketika kita menanyakan daerah asal, kita bisa menggunakan where are you from? Dari mana asalmu? Maka kita menjawab dengan menyebutkan nama daerah asal kita, yaitu kita menggunakan kalimat I am from Pekanbaru, atau kalian mau mengganti dengan I am from Bengkulu juga boleh. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu ketika kita menanyakan tempat tinggal seseorang, maka kita menggunakan ungkapan where do you live? Di mana kamu tinggal? Maka kita bisa menjawab dengan 2 cara, bisa menyebutkan nama daerahnya atau kampungnya atau desanya, atau kita bisa menyebutkan jalan tempat tinggal kita. Kita bisa jawab dengan I live on Sedayu Street dan I live in Lingkar Barat. Coba perhatikan di sini ada penggunaan kata on dan in. Nah, kata on dan in ini tidak bisa digunakan secara sembarangan ya. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara menggunakan on dan in ketika kita sedang menyebutkan identitas diri kita. Lalu yang keempat, bertanya tentang umur. Maka kita bisa menggunakan ungkapan how old are you? Berapa umurmu? Maka lawan bicara kita akan memberi informasi mengenai umurnya dengan menjawab I am 12 years old. Atau kalian bisa menjawab dengan angka lainnya sesuai umur kalian. Dan yang terakhir, menanyakan pekerjaan. Nah, menanyakan pekerjaan, pertanyaannya itu simpel banget. Kalian tinggal nanya, what are you? Jadi kalian nggak perlu nih ngomong what is your job, itu juga benar sih. Cuman yang paling gampang kalian bisa bertanya what are you? Apa pekerjaanmu? Maka jawabannya kalian bisa menggunakan menyebutkan nama pekerjaan kalian atau profesi kalian. Karena di sini konteksnya adalah pelajar, maka kita menjawab dengan I am a student. Saya adalah seorang siswa. Ya, inilah expressions for asking and giving information about introduction. Oke guys, selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang penggunaan in, on, dan at dalam kalimat ketika kita sedang menyebutkan identitas diri atau memperkenalkan diri kita atau orang lain. Ya, in, on, dan at ini adalah preposisi atau kata depan dan penggunaannya bisa digunakan untuk time atau waktu dan bisa juga digunakan untuk location atau tempat. Nah, yang membedakan ketiganya adalah penggunaannya dalam kalimat. Kata in ini digunakan untuk menjelaskan informasi yang sifatnya general, ya, sifatnya umum. Kita bisa menggunakan kata in. Lalu, kata on digunakan jika keterangan tersebut lebih spesifik atau lebih khusus. Sedangkan kata at digunakan apabila pernyataan atau keterangan yang kita sampaikan itu sifatnya sangat spesifik atau sangat khusus. Nah, sekarang kalian coba cek contohnya berikut ini. In bisa diartikan di atau pada. Nah, bisa digunakan untuk time. Contohnya kita menyebutkan tahun. Kita menyebutkan tahun dengan mengatakan in 2020, in 2009. Untuk location-nya itu kita sebutkan tempatnya yang paling luas, yaitu biasanya bisa sebutkan provinsinya atau kabupatennya. Contohnya Miss pakai di sini adalah Bengkulu. Jadi kalau Bengkulu kita menggunakan in. Kenapa in? Karena Bengkulu kan luas. Belum jelas nih Bengkulu yang sebelah mana. Maka kita bisa pakai kata in. Lalu berikutnya untuk kata on yang lebih sifatnya lebih khusus, itu biasanya digunakan untuk menyebutkan hari dan tanggal. Untuk time itu digunakan untuk menyebutkan hari dan tanggal. Contohnya di sini Tuesday
September 1st. Ya, kenapa tidak boleh pakai 1? Ya, kalian tentunya sudah tahu kalau tanggal itu harus kita menggunakan ordinal number. Lalu berikutnya untuk contoh location-nya, kata on bisa digunakan ketika kita menyebutkan lokasi dalam bentuk jalan atau nama jalan. Nah, contohnya ini, Todak Street, yaitu nama jalan di sekolah kita ya. Nah, ketika kita akan menyebutkan keterangan tempat kita tinggal dengan menggunakan nama jalan, maka kita wajib menggunakan kata on. Jadi, on Todak Street. Nah, untuk nama jalan dalam bahasa Indonesia tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Misalnya alamat rumahmu adalah Jalan Mawar. Kamu tidak perlu menyebutkan Rose Street. Tidak perlu, biarkan saja kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia untuk nama jalan. Lalu yang terakhir, kata at. Kata at digunakan untuk keterangan yang sifatnya sangat spesifik atau sangat khusus. Nah, contohnya berikut ini. 8 o'clock, jam 8 tepat. Nah, itu khusus ya. Kalau 2020 kan masih luas. Bulan apa kita nggak tahu. Tuesday, September 1st, sudah cukup spesifik. Tapi ada lagi yang lebih spesifik, yaitu menunjukkan jam berapa detailnya. Misalnya 8 o'clock, kita menggunakan at. Ya, dan at ini bisa juga digunakan untuk location. Contohnya, masih dengan nama jalan tapi yang disertai dengan number. Jadi kamu boleh letakkan numbernya di depan, jadi tidak harus di belakang. Biasanya kalian menyebutkan dengan on Todak Street number 162. Nah, kali ini 162-nya bisa kalian pindahin ke depan. Kata Todak Street-nya kalian letakkan di belakang, tapi kalian tidak pakai kata on lagi, tapi kalian harus menggunakan kata at. Maka kalimatnya menjadi at 162 Todak Street. Begitu juga dengan nomor rumah yang lain. Inilah cara penggunaan in, on, dan at dalam kalimat, khususnya ketika kita akan menyebutkan data diri. Oke guys, selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang contoh introducing yourself identity. Contoh penggunaan ungkapan-ungkapan tadi untuk memperkenalkan identitas diri kita. Miss menyediakan 2 contoh. Yang pertama adalah contoh dalam bentuk teks atau paragraf. Dan nanti yang kedua adalah contoh dalam bentuk identity card atau kartu tanda pengenal. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah yang menggunakan teks atau paragraf. Silakan simak contoh berikut ini. Ya, di sini ada sebuah teks paragraf tentang perkenalan diri seseorang. Ya, silakan disimak, misalkan bacakan untuk kalian. Hello, let me introduce myself. My name is Tamara Tampubolon. You can call me Tamara. Halo, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku adalah Tamara Tampubolon. Kamu bisa memanggilku Tamara. I am 13 years old. I am a student of St. Carolus Junior High School, grade 7E. Aku berusia 13 tahun. Aku adalah seorang pelajar di SMP St. Carolus, kelas 7E. I am from North Sumatra. Aku berasal dari Sumatera Utara. I live in Bengkulu, on Rafflesia Street. To be precise, I live at 23B Rafflesia Street. Nah, ini terjemahannya, aku tinggal di Bengkulu, di Jalan Rafflesia. To be precise bisa kita terjemahkan lebih tepatnya, I live at 23B Rafflesia Street. Aku tinggal di Jalan Rafflesia nomor 23B. I have 2 sisters and 2 brothers. Aku mempunyai 2 orang saudara perempuan dan 2 orang saudara laki-laki. Artinya si Tamara Tampubolon ini terdiri dari 5 bersaudara di rumah. Nah, terus kalau ada yang nanya, Miss, terus kalau aku nggak punya saudara, aku nyebutinnya gimana? Nah, kamu cukup menyebutkan I have no sister and brother. Cukup gitu aja kalau kamu anak tunggal. Atau kamu nggak punya saudara laki-laki, kamu cukup sebutkan I have no brothers.
Atau kamu gak usah sebutkan sama sekali kata brother juga gak apa-apa. Kamu cukup sebutkan aja, misalnya kamu di rumah cuma punya saudara perempuan satu, maka kamu tinggal sebutkan I have a sister, cukup. Lalu yang terakhir menyebutkan hobi. I like singing and drawing. Nah, ketika kita menyebutkan hobi, kita bisa menggunakan kata I like. Nah, hobi itu harus diikuti dengan ing. Kalau hobimu berenang, maka swim menjadi swimming. Kalau hobimu main sepak bola, maka play football menjadi playing football. Kata kerjanya harus kita beri ing. Itu untuk hobi atau kesukaan. Nah, selanjutnya misalkan menjelaskan contoh introducing your self identity in the form of identity card dalam bentuk kartu tanda pengenal atau kartu pengenal diri. Nah, berikut contohnya. Silakan diperhatikan. Ya, lebih simpel ya. Kalau kartu atau kartu tanda pengenal kita cukup sebutkan dalam bentuk poin-poin, jadi tidak dalam bentuk paragraf. Contohnya ini, full name Tamara Tampu Bolon. Full name di sini artinya nama lengkap. Lalu ada nickname, nama panggilan Tamara. Lalu ada age, usia 13 years old. Lalu ada school atau sekolahnya di mana, St. Carolus Junior High School. Lalu kelasnya kelas berapa, grade 7E, kelas 7E. Lalu untuk menyebutkan daerah asal kita menggunakan place of origin. Sini North Sumatera. Lalu untuk alamat kita menggunakan kata address yang artinya alamat. Nah, sebutkan saja alamat spesifiknya atau alamat yang paling spesifik yaitu at 23B Rafflesia Street, Bengkulu, atau di sini mau ditambah in Bengkulu juga nggak apa-apa. Lalu untuk menyebutkan jumlah saudara kita cukup tuliskan number of sister dan number of brother. Kalau kamu tidak punya saudara perempuan, ya ini tinggal dikosongkan saja. Atau kamu tidak punya saudara laki-laki, ini tinggal kamu kosongkan saja. Lalu berikutnya hobbies, singing and drawing. Kenapa hobinya di sini kita kasih akhiran IES? Karena hobinya lebih dari satu. Tapi kalau hobi kamu cuma satu, kamu cukup tuliskan hobby. HOBBY. Ya, jadi HOBBY. Cukup gitu aja, asalkan hobinya cuma satu. Kalau hobinya lebih dari satu, kamu harus menggunakan hobbies. Lalu yang terakhir, kamu bisa cantumkan juga phone number atau your WhatsApp number or etc. atau lain-lainnya. Jadi disebutkan nomor teleponnya. Nah, inilah contoh kartu tanda. Well, dear students, we are almost already done with our learning activities today. Nah, sebelum Miss mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Miss akan memberikan tugas yang harus kamu kerjakan. Ya, tugasnya apa? Silakan disimak penjelasan Miss berikut ini. Tugas kalian adalah please make a text introducing yourself. Silahkan buat sebuah paragraf atau teks perkenalan diri kalian sendiri. Then, make it into an identity card too. Lalu, teks yang sudah kalian buat tadi, silahkan jadikan sebuah kartu identitas diri. Make your card creatively. Silahkan buat kartunya sekreatif mungkin. You may use anything you need to decorate your card. Kamu boleh gunakan apa saja bahan-bahan yang kamu butuhkan untuk mendekorasi kartu pengenalmu. The last, capture your text and card and post the photo on your Instagram account. Terakhir, silahkan kamu foto teks yang sudah kamu buat tadi dan juga kartu yang sudah kamu buat, dan lalu silakan posting atau unggah foto tersebut, berarti ada 2 foto ya, ke akun Instagrammu. If you do not have an Instagram account, you may ask your friends help to post in her or his account. Terus gimana Miss kalau saya tidak punya akun Instagram? Tidak apa-apa, kamu boleh titip atau minta tolong sama temanmu untuk posting di akunnya. Lalu, don't forget to tag
Miss Riris on Aristi Besir. Jangan lupa tag atau tandai saya di akun tersebut. Oh ya, kalian juga perlu melakukan konfirmasi ya ketika sudah mengumpulkan tugas. Ingat, setiap selesai mengumpulkan tugas jangan lupa untuk konfirmasi. Caranya gimana? Kamu boleh WA saya atau boleh DM Miss lewat Instagram. Lalu jangan lupa cantumkan hashtag berikut ini di caption box. Ingat, please be on time in submitting. Tolong banget ngumpulin tugasnya harus on time ya. Nah, deadline-nya kapan? Untuk kelas 7C dan kelas 7D, deadline pengumpulan tugas adalah hari Rabu tanggal 2 September jam 8 malam paling lambat. Lebih cepat, lebih baik. So, good luck on your assignment. Wow, we are approaching the end of our learning activity today. Sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. I'm so sorry if there are many mistakes in my explanation. Miss minta maaf jika dalam penyampaian penjelasan Miss ada banyak kesalahan. At the end, akhir kata, I want to say thank you very much for your participation and see you in the next meeting. Goodbye. Stay safe and stay healthy.